Lo kok nggak ada suaranya? Hujanan kali semalam. Baik, kita berdiri bersama, kita mulaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau beberapa hari yang lalu rekan-rekan kita merayakan hari besarnya, hari raya Imlek, dan pada pagi hari ini kita tidak bisa bersalaman satu dengan yang lain. Ini saatnya kita juga menyampaikan kepada rekan-rekan kita yang di Xin yang di Kongsi Fajar nyanyi buaya apa jadi kami mengucapkan selamat hari raya Imlek dan biarlah tahun-tahun ini penuh dengan keberkatan. Amin, saudaraku. Angkatlah tangan bersama dan mari kita akan percayakan kepada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah yang meninggalkan ciptaan tangannya, yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik, mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pelataran rumah Tuhan. Kita akan siapkan segenap hati dan jiwa kita. Mari kami undang segenap jemaat kebangkit berdiri bersama. Sebuah pujian yang berkata, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan pada hidup kami. Engkau yang memulihkan setiap hidup kami, Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Terima kasih Tuhan. Layaknya pujian ini Tuhan, pengampunan-Mu memulihkan hidup kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga setiap kami Tuhan boleh dapat menerima berkat-Mu ketika kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kaya dahsyat. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau sapa kanan kiri kita, walaupun tidak bisa berjabat tangan. Kita mau sapa, kita mau katakan, Tuhan Yesus berkati hidup kita semua. Amin. Amin. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau. Mari dengan sukacita kita menaikkan pujian ini. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Haleluya. Membawa hatiku, membawa
mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dengan kasih Saudara Jason untuk dapat berpimpin dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan persembahan ini, biarlah melalui persembahan ini persembahan yang menunjuk dalam gereja ini ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami siap dulu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siap kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik. Amin. Amin. Hari ini tema lagunya adalah Engkau baik, sungguh amat baik, karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Sebuah pujian yang berkata, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kami undang segenap jemaat bangkit berdiri bersama. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu. Bukan denganku.
seperti pujian yang indah ini Bapa, maka kami menyerahkan hidup ini atas kedaulatan Tuhan seutuhnya, sehingga Engkau dapat leluasa membentuk kehidupan ini agar kami berkenan di hadapan-Mu. Bersyukur untuk song leader, singers, pemusik, penari tamborin dan flag yang sudah memberkati kami. Bersyukur untuk ushers, bersyukur untuk para diaken, bersyukur untuk petugas LCD dan jemaat yang mengasihi Engkau dan menghaturkan persembahan kepadamu. Engkau kuduskan Bapa, supaya apa yang dapat dipercayakan kepada Tuhan menjadi sarana untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja Salmasi Jemaat Majapahit. Kami siap Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara Engkau. Namun sebelumnya kami ingat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, mungkin karena sakit. Kami doakan untuk Bapak Andreas Denny. Tuhan Engkau memberkati. Hamba-Mu sedang berada dalam kondisi sakit, lemah fisik, oleh karena beberapa hari ini dirasakan di bagian lambungnya. Mari Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan, memulihkan keadaannya, dan berikan damai, sejahtera, sukacita, karena firman berkata hati yang senang adalah obat. Bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi, dan biarlah pada pagi hari ini kami sambut firman Tuhan dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan dengan sebuah tema iman yang bertumbuh di era pandemi. Iman yang bertumbuh di era pandemi. Jika kita berbicara tentang pandemi, Bapak Ibu sekalian, maka sudah tidak mengejutkan lagi ya, karena sudah kurang lebih dari bulan Maret hingga pada saat ini, Maret 2020 hingga saat ini, masih saja kita berjuang untuk menghadapi situasi ini. Tidak secara kebetulan pada tanggal 6 dan tanggal 7 itu Bapak Ganjar Pranowo sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah ini, beliau menyarankan untuk setiap orang tinggal di rumah saja, hanya 2 hari saja. Tujuannya menghormati siapa? Para pemimpin yang terdahulu yang sudah terpanggil pulang ke rumah baga. Dan kita bukan hanya itu, tapi menjaga kesehatan. Ternyata pada tanggal 6 dan 7 hujan lebat, saudara. Sehingga situasi pandemi ini bertambah. Bertambahnya situasi alam yang tidak bersahabat. Sana sini berbicara tentang banjir, sana sini berbicara tentang longsor, dan tidak sedikit yang menjadi korban. Pandemi belum selesai, bertambah bencana alam, dan ini berarti kesulitan yang terjadi sangat berlipat kali ganda. Kalau kita berbicara tentang pandemi saja, itu sudah meluluh lantakkan pergaulan, pekerjaan, ekonomi, ibadah, ditambah lagi bencana alam. Belum nanti ada tambah gunung meletus. Ini sesuatu yang berbicara sebenarnya. Ada apa di balik ini semua? Tidak lain adalah Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memikirkan tema yang sudah disediakan, yaitu iman bertumbuh
di era pandemi. Ketika orang berbicara kesulitan, ternyata di balik kesulitan ada berkat. Beberapa hari, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, itu orang-orang kan masih ribut mengenai rumah yang kebanjiran, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang lebih dari itu. Tapi coba Bapak dan Ibu mengikuti informasi yang ditayangkan di TV, yang ditayangkan di YouTube, luar biasa. Ada kesaksian seorang ibu, berdoanya sederhana, Bapak, berkati kami dengan berkat yang secukupnya. Kami betul-betul nih ujian, tidak punya apa-apa. Ditambah tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu daerah rumahnya itu digenangi air setinggi 2 meter. Suaminya sakit, saudara. Sakitnya bukan sakit hangat gitu. Sakitnya itu pansui. Tidak bisa bangun, tidak bisa bekerja. Dan tinggal dia sama suami saja. Dan tidak punya apa-apa, apalagi mau ke pasar aja tutup, saudara. Dia berdoanya didengar oleh Tuhan. Hari itu kirim banyak beras, ya, sembako. Setelah itu dia mikir, lauknya apa ya? Ketika dia bikin bersih rumahnya, karena masih digenangi air 2 meter, saudara. Dia lihat di rumahnya kok banyak ikan yang masuk, ikan lele, besar-besar lagi, saudara. Suaminya sambil teriak-teriak, Ma, karena dia bisa bekerja, hanya terlentang di tempat tidur saja. Tutupan wae pintu nih, ben ikannya nggak keluar. Ternyata beras disediakan, ya, kebutuhan masak sudah disediakan, lauknya Tuhan kirim lewat air banjir itu tadi. Jadi di balik semuanya ini ada hikmah yang tidak bisa kita prediksikan seperti apa. Tapi yang jelas Tuhan memelihara umatnya. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini terbukti. Dan bukan hanya itu saja, banyak. Seorang ibu lagi-lagi ibu berdoa, kampungnya direndam air yang begitu mengherankan, saudara. Belum mau ke belakang, bagaimana itu? Dia berdoanya menjadi orang Kristen. Tuhan berkati kampung ini, walaupun aku tidak punya apa-apa, setidak-tidaknya aku jadi saluran berkat. Sungguh ya Tuhan, karena orangnya orang sederhana, doanya ya seperti dalam sebuah pergaulan. Sungguh ya Tuhan, berkati kami. Tidak lama kemudian datanglah tim SAR, saudara. Wah, luar biasa datang. Ibu tempatnya di mana? Ibu nggak berani di sini, ya namanya di situ, nggak punya tempat lagi yang lain. Baik Bu, Ibu punya kenalan banyak orang kampung sini, banyak orang Kristen. Bu, nanti saya kirim Bu nasi. Berapa Pak? Lah Ibu butuhnya berapa? Kalau mau dikasih banyak mau Pak, 450 gitu deh katanya. 450 bungkus, dikirim 450 bungkus. Langsung dibagi-bagi, karena kalau orang sedang kelaparan, saudara tahu ya, 1 bungkus nggak cukup, belum untuk anaknya, belum untuk istri, belum untuk cucunya. 450 bungkus. Dia bilang lagi, Pak, ini banyak yang di rumah Pak, banyak yang diare. Lah, butuh apa? Saya nggak tahu, obat-obatan kirim aja. Obat-obatan untuk pemulihan kesehatan mereka dikirim. Di saat seperti itu, ibu yang sederhana, doa yang sederhana menjadi berkat yang luar biasa. Saudara mau diberkati? Bapak tidak mau diberkati? Berdoa apa, saudara? Akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini situasi pandemi. Jadi iman yang bertumbuh di situasi pandemi terjadi. Nah, konteksnya kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ketiga.
ayatnya yang ketiga. Mari kita akan baca bersama. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ketiga, demikian dikatakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Lalu dilanjutkan, dan makanannya istimewa, belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang diminta ini. Jangan hanya soal dibaptis saja, hasilkanlah buah pertobatan. Ayat yang ke-9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat yang terakhir yang kita baca, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita fokus pada pemahaman tentang sebutan itu ya. Di situ dikatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis itu datang, ciri khasnya dikatakan dia mengenakan jubah dari bulu unta, dan kalau dia makan bukan capcay goreng, saudaraku, bukan tani goreng, bukan syobak, syoke, no, saudaraku, makanannya belalang, minumannya madu hutan. Ternyata itu gizinya tinggi. Tentu saja tidak mentah-mentah langsung dimakan kali ya, saudara. Cuman gak dijelaskan seperti apa. Tapi sekarang di luar negeri sana banyak belalang yang dikonsumsikan. Banyak orang beli belalang goreng, enak katanya. Tidak tahu lagi ya. Kalau madu hutan ya memang enak. Nah, setelah dia berseru-seru ya supaya ada pertobatan, maka terjadilah sebuah kegerakan rohani yang luar biasa. Orang pada datang berduyun-duyun. Situasi yang seperti itu diikuti oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki. Tadi dikatakan bahwa mereka itu diberi julukan keturunan ular beludak. Nah, kita akan melihat ada banyak istilah-istilah yang diungkapkan di sini ya. Yang pertama adalah Farisi dan Saduki. Siapakah beliau-beliau itu? Orang Farisi itu tidak percaya adanya kebangkitan dan tidak percaya adanya roh-roh dan jiwa yang sifatnya kekal. Makanya pada waktu Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, wah, ditolak mentah-mentah, saudaraku. Bahkan berupaya bagaimana caranya supaya kebangkitan Tuhan itu hanya sekedar sebuah opini saja. Orang Farisi itu memang tidak percaya akan hal itu.
Sementara diajarkan di dalam rumah Tuhan sampai saat ini bahwa kita percaya akan adanya sebuah kebangkitan. Pada satu saat nanti ketika nafiri Allah berbunyi, maka orang yang matinya di dalam Kristus yang lebih dahulu dari kita semua ini, maka mereka dibangkitkan. Dan kemudian ketika mereka akan mengalami sebuah pengangkatan, berkumpullah mereka di awan-awan sana. Lalu bagaimana kita yang masih hidup, yang masih tinggal ini? Dirapturekan, diubahkan dalam tubuh kemuliaan, supaya kita bisa menyongsong bersama-sama pesta besar. Dan itu Alkitab katakan, saudara. Tapi orang Farisi tidak mempercayai itu, sehingga mengajarkan bahwa kebangkitan Kristus itu hanyalah sekedar sebuah opini. Lalu yang kedua, kita melihat ada istilah lagi, saudara. Orang Farisi dan Saduki punya pendapat, punya paham, menganggap musuh penganut jalan Tuhan. Nah ini, saudara, menganggap musuh penganut jalan Tuhan sebagai apa? Musuh yang bebuyutan. Dan dia merasa bahwa hidupnya itu sebagai kelompok atau sekte yang lebih religius dibanding yang lain. Kalau ada orang tertumbuh dalam ibadah, wah, aku lebih religius daripada kamu. Kata-kataku, perilaku lebih hebat, lebih baik, lebih religius daripada kamu. Orang Farisi seperti itu, orang Saduki seperti itu. Sehingga saudara-saudaraku, dia juga berkata, tradisi-tradisi yang baik aku miliki sebagai warisan dari Bapak leluhur. Tradisi yang baik itu tidak salah. Silakan saja melakukan tradisi yang baik, tidak salah. Tapi percaya kepada Tuhan itu harus tetap kuat. Dia mengakui bahwa puasa dia lakukan, dan sebagai orang-orang yang dipandang oleh masyarakat, dia melakukan hukum Taurat sepertinya tepat, saudara. Ini kesombongan orang-orang Farisi dan Saduki. Di poin berikutnya ada seorang yang bernama Saint Epiphanius. Dia membuat sebuah catatan dalam sebuah catatan bukunya di HR 16 pasal 34. Dia berkata bahwa orang Farisi itu diberi julukan, diberi sebutan. Sebutannya apa? Paras. Kalau saudara melihat orang, wah parasnya elok, ini bukan berarti orang Farisi ya. Ini karena istilahnya kan istilah Ibrani. Sedangkan kalau kita ngomong paras itu, parasnya cantik, itu kan memang bahasa Indonesia. Dan jangan disamakan. Paras itu yang menandai keterpisahan. Paras itu juga memberikan kepadanya sebuah bagian yang dibedakan dari orang-orang lain oleh cara hidup yang kudus, sehingga orang Farisi dan Saduki menjadi SOMBONG. Apa sebenarnya? Sombong. Gak bisa bergaul dengan orang biasa-biasa. Kalau mereka makan, menunjukkan adatnya yang baik. Kebetulan saat ini kita belajar 4M apa 3M berarti? 4 ya? 3, 6. Yang pertama itu cuci tangan, mencuci tangan. Yang kedua apa? Menjaga jarak. Yang ketiga, oh ya, pakai masker. Apalagi yang keempat? Sampai kepada hal yang kesekian.
itu orang Farisi sudah melakukan jauh sebelumnya. Kalau makan, yang lain duduk di sekitar meja makan bersama gitu ya. Orang Farisi dan Saduki menunjukkan cuci tangan dulu. Dan duduknya nggak mau dekat karena jaga jarak, merasa diri lebih high class, duduknya sendiri. Sehingga terlihat saudaraku, sesuatu yang bertolak belakang, yang terpisah satu dari yang lain, menganggap diri sempurna. Lalu kepada mereka juga dituliskan di dalam kitab Lukas pasal 18. Saya tidak bisa bacakan. Mereka itu sombong, menganggap dirinya itu kudus, lain daripada yang lain, hidupnya lebih istimewa. Lalu di dalam Matius 3 ayat yang ke-7 dan seterusnya tadi dikatakan bahwa mereka itu dikecam habis-habisan oleh Yohanes. Dikatakan bagaikan ular beludak, keturunan ular beludak. Siapa saja mengatakan begitu? Yohanes Pembaptis dan juga Kristus. Dalam Matius 22 ayat 33. Mari kita lihat sebentar. Matius 22 di ayat yang ke-33. Bisa ditayangkan? Matius 22 ya. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. 24 ayat 34. Ada? Ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka tanggal 1 April. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Itu sebabnya baik dari Kristus maupun Yohanes menggarisbawahi pernyataan ini, yang menyalahkan dengan tajam, karena yang datang dengan penuh kepalsuan itu mereka lah, yang hanya sekedar melemparkan pertanyaan-pertanyaan tapi sendiri tidak melakukan yang benar, saudara. Lalu yang terakhir kita melihat dari orang Farisi saja dan Saduki. Di poin yang kelima ada istilah murka. Tadi kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 3 ayat 3 dan seterusnya, murka itu apa, saudaraku? Bisa berarti hukuman yang jahat atau hukuman yang berat bagi orang yang jahat, bagi orang-orang yang setelah kematiannya menerima hukuman yang berat. Tapi juga bisa berarti bahwa murka itu sebagai kehancuran yang akan terjadi di kota Yerusalem, bait Allah dan bangsa Yahudi. Ternyata memang betul terjadi. Nah, kesimpulannya sekarang kan banyak orang bertanya-tanya, apa yang Tuhan mau dengan kota kita? Apa yang Tuhan mau dengan provinsi kita? Apa yang Tuhan mau dengan Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain, Indonesia seanteronya, dan bahkan sampai ke daratan yang jauh sana, saudara? Itu Tuhan yang punya kebijakan. Karena kepalsuan itu selalu mendatangkan murka Allah. Dan ketika kita berbicara tentang iman bertumbuh di era pandemi, inilah saatnya. Banyak orang datang minta tolong dibaptis. Banyak orang datang minta tolong dibaptis. Dan banyak informasi, ada yang 15, ada yang 20, ada yang berapa dibaptis. Tapi baptisannya ini karena apa? Karena takut kalau tidak termasuk jumlah bilangan orang percaya, atau yang mana alasannya?
Kalau pilihannya adalah pertobatan yang menghasilkan buah pertobatan yang benar, yang oleh Yohanes Pembaptis disampaikan menegur orang-orang Farisi dan Saduki, biarlah buah-buah pertobatan itu akan ada. Kalau engkau mau dibaptis silahkan, tapi biarlah buah-buah pertobatan nyata. Maka orang-orang yang dibaptis di era pandemi ini akan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi kalau mereka hanya memilih, biar aku selamat, biar aku dapat rezeki, biar aku dapat sembako. Nah, ini haknya Tuhan yang memutuskan. Kita hanya melihat secara prinsip, kita senang saudara-saudara kita itu bertobat, percaya. Tetapi untuk urusan di sana Tuhanlah. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari kita belajar serius. Jika engkau berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Jika engkau membaca firman Tuhan, bacalah sungguh-sungguh. Dan jika engkau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika engkau ingin mengasihi Tuhan dengan apa yang kau ingin perbuat, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena hanya Tuhanlah, saudaraku, yang bisa membuktikan, yang bisa menilai. Kita tidak bisa menghakimi orang lain, tetapi yang kita bisa sarankan adalah bersungguh-sungguhlah dalam segala situasi dan kondisi. Ada seorang bapak yang berdoa, Tuhan, sampai kapan ya Tuhan situasi pandemi ini berakhir? Orang ini mendapat jawaban, saudara. 5 tahun kemudian situasi ini berubah menjadi seperti orang flu biasa. Tapi semuanya terkena, saudara. Bayangkan, semuanya terkena. 20 sampai 50 tahun kemudian, model penyakit sekarang, wabah sekarang, pandemi sekarang lebih ganas. Lalu ganasnya seperti apa? Namanya lebih ganas, mungkin bisa berapa kali lebih ganas. Sekarang aja orang barusan ngomong tidak apa-apa, tiba-tiba sakit. Nanti diprediksikan bahwa akan terjadi kutub utara, kutub selatan itu meleleh. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang pernah belajar tentang zaman glasial ini, mengapa Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya dan sebagainya bisa terpisah? Karena ketika zaman glasial itu es mulai meleleh mencair, lalu menggenangi daerah-daerah tertentu dan memisahkan pulau-pulau itu sekarang menjadi pulau yang sekarang. Tapi nanti akan terjadi kutub utara, kutub selatan itu meleleh. Ya, kita memang harus memuji ya saudaraku, kalau orang berdoa mendapatkan jawaban dari Tuhan seperti itu, dan dia tidak mempromosikan kemana-mana, tapi dia berdoa. Kita juga harus berdoa supaya iman kita kuat. Amin saudaraku. Supaya kita teguh sebagai orang percaya. Bukannya sekedar beribadah, tapi milikilah kehidupan beribadah. Kalau kau berkata, ya aku berdoa, boleh berapa kali kau berdoa, tapi milikilah kehidupan
doa. Kalau kamu mengatakan aku melayani Tuhan kok, kan Tuhan tahu saya melayani Dia, boleh, tidak ada yang dilarang. Tapi milikilah kehidupan dalam pelayanan itu. Jadi memang kehidupan itu mahal, saudara. Jadi bukan di dunia ini saja. Kita dinilai oleh Tuhan. Milikilah sesuatu yang disebut kata kehidupan. Karena kata kehidupan itu caranya kita nyambung dengan Tuhan. Kalau orang hidup itu nyambung, bisa berkomunikasi. Apapun caranya bisa berkomunikasi. Komunikasi karena segala sesuatu yang Anda rasakan beban berat itu kepadanya. Bagaimana Pak? Itu panjang ceritanya. Sekarang mulailah, jangan tunggu nanti. Karena pandemi tidak pernah akan selesai. Banyak orang yang mungkin bulan Februari, nyatanya Februari ya masih. Nanti sampai sinodenya juga diundur. Dari bulan Juli 2020 mundur lagi bulan Februari 2021, nanti mundur lagi, kapan lagi? Situasinya nggak nyaman lagi, mundur lagi. Seperti kita kebaktian begitu. Di saat kita senang ibadah offline, tiba-tiba online lagi. Online memikirkan kapan, offline, dapat offline, online lagi. Jadi itu memang fluktuasinya. Tapi percayalah, iman yang bertumbuh di era pandemi ini, jangan disamakan hidup ini dengan seorang Farisi, dengan seorang Saduki, tapi milikilah kehidupan beribadah. Amin. Tetaplah saudara semangat, tetaplah mencintai Tuhan, tetaplah setia sampai saat engkau melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan lebih dari saat ini. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Ada pujian tadi yang terakhir, boleh dibantu sound singer. Mari kita berdiri bersama, saudara. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuslah yang ku pegang teguh. Katakan, kalau merasakan Tuhan ada di dekatmu, angkatlah tanganmu. Inilah persekutuan yang kita bangun, memiliki kehidupan persekutuan, kehidupan doa. Nikmati sebuah channel yang khusus yang tidak dipunyai oleh orang yang tidak percaya. Angkatlah tinggi-tinggi tanganmu dan berkata, Engkaulah Tuhan. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah
Engkau baik selamanya, Engkau baik, kemurahan Tuhan berlimpah. Haleluya. Disinilah Engkau disembah. Mohon kesediaannya nanti Bapak Diaken Agung Sumarto berkenan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, syukur kami naikkan, kami panjatkan pada hadirat Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan pada kami, terlebih di dalam kesempatan kehidupan kami untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu sudah Kau sampaikan pada kami. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami melalui firman Tuhan yang sudah ditaburkan, agar kiranya jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang sombong seperti orang Saduki maupun Farisi. Biarlah Tuhan akan jadikan kami orang yang rendah hati, orang yang penuh kasih. Jadikan kami menjadi suratan yang terbuka bagi kasih-Mu Tuhan, agar kiranya kami boleh menjadi saksi yang baik di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan memberkati firman yang sudah ditaburkan. Biarlah jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan semakin memberkati kami dengan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Pak Diaken Agung, silakan duduk. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini adalah kehadiran pertama kalinya. Kalau saya melihat dari arah kiri saya ke kanan, ke belakang, semuanya orang-orang setia. Kita tepuk tangan untuk kesetiaan ini, saudara. Kita juga melihat apakah ada yang berhari ulang tahun pada bulan ini. Oh, ada ya, ternyata ada dua. Wah, di sini di depan sekali kekasih kita. Yang pertama Bapak Stephen Eka pada 11 Februari, benar ya Pak? Lalu yang kedua adalah Bapak Heru Wibowo. Ini enggak hadir pada tanggal 13 Februari. Mungkin ada lagi yang belum terdaftar tapi mendaftarkan diri. Ada?
Ya, baik kita berdoa untuk yang berhari ulang tahun, baik untuk Pak Stephen Eka, untuk Pak Heru Wibowo. Segala kasih Tuhan akan dinyatakan berlimpah. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah ibadah yang begitu luar biasa, Tuhan tambahkan sukacita lagi. Karena ada 2 orang sahabat kami yang berhari ulang tahun. Yang pertama Bapak Stephen Eka di 11 Februari, dan yang berikutnya untuk Bapak Ayub Heru Wibowo pada tanggal 13 Februari. Tuhan memberkati saudara kami ini dengan kekuatan, dengan semangat, dengan kesehatan, dan bertambah-tambah banyak berkat yang dilimpahkan, dan bahkan panjang umur. Itu yang menjadi bagian kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami sambut sukacita ini, dan kami juga hendak mengaturkan persembahan yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penyanyi bersama nyanyi itu, tahu lagunya? Brother dan Pastor. Bisa dibukakan kayaknya ya. Kita nyanyi bersama. Pak Steve, selamat hari ulang tahun ya. God bless you. Brother, God love you. Bless your life and your birthday. We wish you happy birthday. Jesus will lead you, so guide you every moment. Happy birthday to you. Do not forget, remain faithful in the way that you are going through. Remember the faith that teaches about blessing, which you have from God, which you have from God, which you have from God. Sebutan yang meriah, yang bagus Pak Stephen. Nanti kepada Pak Heru sampaikan salam dan salam para majelis dan jemaat, para pelayan untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah yang berhadiah tahun dan memberkati. Kami silakan pada Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Sehat ya? Oke. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi untuk sepekan. Mari kita simak bersama di warta dan di layar LCD. Untuk kegiatan badminton minggu ini akan diliburkan dulu sementara. Kemudian untuk kegiatan persekutuan doa pagi tetap akan dilakukan jam 5 pagi di gereja bersama Bapak Pendeta Timotius Asroso setiap hari Selasa dan Jumat. Jangan lupa buat yang mau datang silakan datang. Kemudian untuk persekutuan rumah tangga di hari Selasa tanggal 18 Februari 2021 jam 7. Nanti untuk informasi selanjutnya akan disampaikan melalui grup WhatsApp, jadi mohon dicek lagi nanti grup WhatsApp-nya biar tahu informasi lebih lanjutnya. Kemudian untuk persekutuan PRBK Sion akan diadakan besok Sabtu tanggal 19 Februari ini salah tulis ya, 20 Februari 19 Februari jam 5 sore jam 6 sore di gereja dengan pembicara Bapak Timotius Asroso. Kemudian untuk petugas singer dan pemusik nanti bisa dilihat di grup PRBK Sion. Kemudian kami ucapkan juga dari segenap pembala majelis
dan Kasubit, juga jemaat kita berterima kasih untuk bantuan dari Bapak Andi Hartono Hari Santoso untuk perpanjangan sertifikat gereja sebesar 30 juta. Mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang akan membalas lebih-lebih lagi untuk Bapak. Kemudian untuk yang akan melaksanakan mungkin baptisan atau yang ingin baptis, kemudian ada yang mungkin ingin katekisasi pranikah dan penyerahan anak, bisa menghubungi Ibu Nisya agar segera dicatat dan dilakukan kegiatannya. Mari kita simak untuk petugas minggu depan. Petugas minggu depan untuk pembicara ada Bapak Joko Bewi, kemudian untuk pendamping ada Ibu Gioban, untuk pengumuman Bapak Yuga, kemudian untuk worship leader Ibu Indah Famboyanti, untuk singers ada Saudari Leoni dan Saudari Yohana, kemudian untuk pemusik ada Bapak Gideon, Saudara Dani, Saudara Apit dan Bapak Agung, kemudian untuk pastors dan koletan yaitu Bapak Ibu Diakan Samawawi, kemudian untuk tamborin ada Saudari Cynthia dan Saudari Irian, untuk LCD Saudari Ave dan seragam merah. Sekian untuk informasi selebihnya dan lanjutannya nanti akan kita sampaikan oleh Guru WA. Terima kasih. Shalom. Kami dari Majelis Pekerja Jemaat pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Kudus Arsoso untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini dengan tema iman yang bertumbuh di masa pandemi. Terima kasih karena telah mengingatkan kami melalui firman yang ada untuk kami menghilangkan segala kepalsuan, kesombongan seperti orang Farisi dan Saduki. Kemudian supaya kita hidup dengan benar sehingga perkenan Tuhan turun atas kehidupan kita, atas keluarga kita, dan agar kita memiliki kehidupan beribadah yang benar dalam kehidupan sehari-hari, bukan saat ini saja ya. Baik, selanjutnya mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan mohon jemaat bicara bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan Allah, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Ya Bapa, benar kami menyembah bahwa hidup kami setiap harinya adalah karena pertolongan saja. Dalam masa-masa yang sulit, di saat kami di masa pandemi, kemudian kami juga mendengar, melihat tanah longsor, banjir, dan banyak hal yang kurang baik di sekitar kami. Kami merasa bahwa kami ini adalah makhluk yang lemah. Maka Bapa, pada pagi hari ini kami mohon agar Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, sertai keluarga kami, sertai kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia.
dalam situasi yang kurang baik. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai, selalu melindungi, pertama berdoa para pemimpin yang ada, Bapak Presiden, serta jajarannya hingga sampai tingkat yang paling bawah. Dan berikan hikmat kepada mereka semua, sehingga mereka bisa mengatasi segala permasalahan bangsa yang begitu kompleks. Biar Tuhan juga memberikan kesabaran dan kekuatan daripadamu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, gereja ini ya Bapak Gembala, majelis diaken yang ada, biar Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami bisa bersungguh hati untuk bisa melayani Engkau dan orang pekerja yang ada. Tuhan juga berikan urapan yang baru kepada mereka semua, sehingga mereka mau dengan segala kerendahan hati mengikuti apa yang telah Tuhan panggil dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini, untuk kami semua di tempat ini. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu meliputi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan tahu setiap setiap permasalahan kami, tapi biarlah apapun yang kami hadapi, Tuhan yang jauh lebih tahu. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami tak berpegang kepada-Mu. Apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala permasalahan dalam hidup kami. Bapak, kami juga berdoa untuk remaja di tempat ini dan anak-anak tempat ini, keseharian mereka dalam pembelajaran online. Kiranya Tuhan juga memberikan kecerdasan dan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka bisa menyerap pembelajaran yang ada, sehingga generasi ini bukan lost generasi, tapi generasi ini adalah generasi yang kuat, generasi yang bisa mandiri, dan mereka banyak belajar berupaya sendiri. Tuhan juga berikan kesabaran untuk para orang tua dalam mendidik anak-anak kami dalam ibadah online. Kiranya Tuhan cukupkan kesabaran dan cukupkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan. Baik, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Dan setelah doa berkat disampaikan, izinkan saya meninggalkan tempat dulu karena ada tugas di MD2. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau ke rumah masing-masing, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayangnya akan selalu berada dalam hidup keluarga rumah tanggamu, dan di atas rumah tanggamu itulah Allah menyinari engkau oleh wajahnya, sehingga pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kau lakukan selalu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus akan memimpinmu, menuntun, menghiburmu tiap-tiap saat hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.